Keluar dokternya bilang ibu sudah nggak ada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channelku Give Cube. Sebenarnya tadinya channelnya di Bayu Give 2, tapi aku ganti namanya. Oke, aku mau jawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang akan pasti ditanya. Kenapa namanya Give Cube? Itu tuh mulai dari aku kelas 5. Kelas 5 aku udah berpikir aku mau punya YouTube channel. Dan itu aku mikir-mikir, masa nama aku cuma Bayu doang kan? Soalnya teman-temanku di WhatsApp itu banyak yang ngirimin gift-gift kayak gitu loh. Nah, aku berpikiran kalau Bayu itu di bahasa Jawanya artinya angin. Dan yang gift yang di stiker WhatsApp itu gerak-gerak terus. Nah, aku jadi berpikiran kalau angin tuh bergerak terus. Itu namanya Bayu gift. Gift itu istilahnya itu. Nah, kalau aku tambahin cube, jadinya tuh hobiku adalah main Rubik. Di sini ada Rubik satu. Dan ini di sini bisa lihat ini subscriberku tadi melonjak banget 123. Aku makasih banget buat kalian. Dan ini sebentar, aku mau cerita dulu kenapa aku bisa di rumah sekarang dan teman-temanku nggak di rumah, teman-teman pondokku nggak di rumah. Itu karena aku kabur. Dan itu nggak boleh kalian tiru ya. Nah, ini tuh kenapa alasan aku kabur, aku mau ceritain sekarang. Beberapa pekan yang lalu aku baru ada kabar duka dari simbahku yang tercinta. Pulang setiap di rumah itu mesti kalau Senin Kamis kalau dia puasa, mesti aku nemenin dia untuk buka puasa. Habis itu kalau dia nggak habis makanannya, aku habis. Dan itu kalau simbahku berangkat ke masjid, itu mesti aku yang nganterin. Simbahku itu benar-benar berjuang banget untuk ibadahnya, istiqomah banget sih simbahku. Dan dia setiap pagi sore aku lihat tuh dia sering baca zikir pagi petang. Itu ini benar-benar dahsyat banget ini, nggak bohong, untuk ngilangin dosa, untuk amalan-amalan kita sebagai orang muslim kan. Lanjut ke kabarnya itu. Nah, aku tuh waktu di hari apa ya itu ya, oh ya, hari Sabtu kalau nggak salah. Sabtu itu aku telepon sama papaku. Itu papaku katanya sakit batuk pilek kayak ini loh, kayak covid kayak itu. Dia cerita kalau keluarganya tuh bener-bener semua baru sakit kayak itu. Nah, aku kepikiran tuh waktu telepon, ya Allah, kayak jangan sampai kayak gitulah. Nah, habis itu sorenya Ahadnya itu aku dapat kabar kalau dari ustadku panggil kan aku ke kamarnya, Bayu sini. Habis itu ditelepon, aku ambil HP-nya itu, ternyata masih Iqbal, masku kandung. Nah, itu aku telepon kan sama dia. Masku tiba-tiba ngomong, Dek, kamu tahu nggak? Nah, aku udah tahu itu di situ. Simbah juga kena. Habis itu aku masih kepikiran banget. Udah selesai kan teleponnya, singkat aja lah. Sorry itu. Habis itu aku langsung ke kamar, langsung ngabarin teman-temanku bahwa keluargaku kena gejalanya. Habis itu ngapal Al-Quran tuh kayak bener-bener pikir ke sana. Habis itu Rabunya aku sholat istiqoroh jam 3.15. Soalnya di Jumiah itu harus bangun tahajud di 3.15. Paginya aku udah mau keinginan banget untuk pulang, tapi nggak izin gitu loh, maksudnya kabur. Kalau aku ya berpikiran ya waktu itu mesti nggak dibolehin, soalnya juga waktu itu bener-bener darurat banget suasananya. Soalnya kan aku tinggalnya di Jawa kan, masih PPKM. Hari Rabu itu hari tasyrik berdoa sama Allah. Aku milih tuh, aku pulang apa masih di pondok. Pagi harinya habis setelah salat subuh. Nah, di situ aku mimpi seluruh saudaraku kecuali Simbah, dan itu aku disuruh pulang sama saudaraku itu semua. Nah, di situ aku bener-bener shock banget paginya. Ya Allah, apakah ini jawabanmu ya Allah? Masih bangun tidur kan, itu bukan habis subuh pasti, kira-kira jam 7-an lah aku ketiduran itu. Soalnya bener-bener kemarinnya tuh kerja bagian freezer, penyimpanan daging di freezer kayak itu kan, bersihin freezer yang bagian dulu masih ada darahnya kayak itu. Aku bangun, tiba-tiba aku shock kan. Habis itu aku bangun, aku duduk bentar, mikir, beneran ternyata aku kesimpulan ini. Aku tuh di sholat subuh udah mikir, hatiku udah pengen banget untuk pulang. Habis itu bener paginya mimpi aku pulang sama keluarga, tapi nggak ada Simbah. Dan itu aku belum nyadar, nggak ada Simbahnya tuh aku belum nyadar. Aku udah fix bener-bener mau pulang. Aku bersiap-siap tuh,
Aku waktu itu nggak ngomong sama teman-temanku. Untungnya aku nyuci sih itu. Aku simpanin di kresek yang besar. Paginya di hari Kamis itu aku langsung kabur. Jam 3 juga. Jam 3. Jadi belum ada santri yang bangun tuh. Kita sama satu santri. Dan santrinya itu belum menyadar banget. Oke, itu temanku. Aku pamitan. Aku pamit ya. Paling dia nyadarnya baru pagi juga perjalanan nih. Di perjalanan itu bener-bener gak ada warga blast. Jam 3 pagi itu biasanya banyak orang tuh di jalan raya. Itu walaupun banyak tuh bukan banyak banget ya, istilahnya banyak tuh banyak orang yang ingin bekerja kayak nganterin sayur kayak itu. Nah itu aku berharap banget kayak tolong dong nganterin aku ke rumah kayak itu. Masa aku jalan kaki dari pondok sampai rumah sini tuh jauh banget men, 13 km lah ya kira-kira, kalau nggak kurang lebih lah. Di tengah perjalanan juga adzan subuh, aku mandi di situ, aku sholat. Di sholat tuh ditanyain sama warga tuh anak mana dia? Anak pondok gitu kan. Pondok mana? Di sana, sebelah sana. Aku nggak nyebutin namanya biar nggak jelek-jelekin gitu kan. Kok nggak dianterin sama ustadznya? Nggak dianterin sama bapak ibunya? Nggak, bapak saya baru sakit. Itu ibunya baik banget, terus tuh ngasih minuman ke aku, diajak ngobrol bentar. Udah aku lanjutin perjalanan, itu udah agak ada matahari lah. Itu udah agak berani aku. Tadinya takut-takut dikit tapi masih mikir kalau jam 3 pagi, jam sepertiga malam akhir itu Allah tuh turun dan mencari hamba-hambanya yang berdoa kepada dia. Ya ada hadisnya. Barang siapa yang meminta kepadaku maka aku akan kabulkan. Barang siapa meminta maaf kepadaku maka akan aku ampuni. Aku udah capek banget itu bawa sarung kayak gini, isinya banyak banget. Nah di situ aku udah pasrah aja, udah nggak ada yang nganterin lagi. Sampai Gayam sana aku ketemu temannya papaku, tapi aku nggak rada-rada kenal, tapi kayak lupa kayak itu siapa itu. Iya, Iya kita antri. kasih loh. Itu naik kan belakang itu diantar, ditanyain Dari pondok mau? itu Bapak mana? di rumah. Kenapa nggak diantar? Nggak apa-apa. Udah gitu aku sampai rumah. Tiba-tiba sampai rumah itu bener-bener aku lihat ke rumah simbahku, kayak ngintip kayak itu. Ada papaku, ada budeku, ada pak deku, dan itu ada simbahku di tempat tidur baru kesakitan. Itu bener-bener baru kesakitan, baru dirawat 3 anak. Langsung dimarahin kan sama bapak. Ya Allah, kenapa kok kamu tuh pulang nggak baik kayak ini tuh? Iya lah, maaf, aku cuman niatnya bantu papa gitu kan, niatnya untuk bantu simbah juga. Disuruh balik pondok lagi tuh sama bapak. Kenapa ya simbah? Baru kesakitan. Covid loh. Gejalanya kayak gitu. Jadi aku pulang, aku nyampein obat buat papaku. Ini benar-benar aku pernah kena covid 2 kali di pondok. Minum ini sehat. Ini dari temanku, kasih banget yang udah recommended ini sama aku. Ini aku minum ini 10 tetes sehari, habis makan 3 kali. Ini benar-benar pahit banget, tapi habis minum ini tuh nggak boleh nafas pakai mulut. Kalau nggak habis minum nafas pakai mulut nanti langsung batuk. Soalnya ini min banget. 1 kalinya sebelum tidur. Itu harus rutin. Dan itu ini cocok banget untuk orang flu yang mampet sini ya. Itu benar-benar cocok banget. Harganya cuma 20-an lah. Lihat berapa hari. Itu kan aku kaburnya hari Kamis ya. Nah, simbahku tuh kesakitan banget hari Sabtu. Aku udah tanya papaku tadi. Itu Sabtunya masih di rumah lah. Masih di rumah, habis itu masih disuapin sama papaku. Itu kan habis itu Ahad paginya masih disuapin sama papaku. Aku waktu ngaji di maghrib, habis maghrib itu aku ngaji, tiba-tiba waktu aku duduk kayak gini ada ambulan keluar dari tempat simbahku. Aku kaget loh. Habis itu aku lari kan ke tempat simbahku. Simbahku udah nggak ada. Habis itu papaku kok sandalnya juga nggak ada. Habis itu aku lari ke tempat papaku, ke rumah sini, teriak kan, "Bah, kok simbah nggak ada? Tadi dibawa ambulan kok." Iya, tadi di dokternya kayak gimana? Kata di dalam hatiku, aduh jangan sampai ya Allah, jangan sampai. Dan itu siang harinya bukan siang hari sih, waktu di rumah sakit papaku tuh lihat kalau simbahku tuh sininya itu kan, sini biasanya ada legokan kan. Nah itu udah nggak ada, udah bener-bener nggak ada legokannya, udah lurus. Itu sininya udah congkong banget kayak ini. Itu sininya udah kuning, itu tanda-tanda orang mau meninggal ya. Nah papaku nunggu di luar tuh,
Habis itu dokternya masuk ke dalam mau ngerongsek, keluar dokternya bilang, udah aku udah tidur tuh. Jam itu meninggalnya di hari Ahad jam 10, setengah 11. Itu maghribnya baru dibawa ke rumah sakit jam setengah 11 itu udah gak ada. Bangun paginya subuh itu dibilangin Ayo bangun udah subuh udah gak ada. langsung tuh nggak ngantuk, 3 ikatan langsung lepas tuh. Udah langsung sedih banget itu, langsung diperhidup. Siap-siap udah sholat subuh ke masjid. Aku masih ke masjid ya, tapi pakai masker lah. Di subuh tuh udah aku langsung nyetel murotal di depan sana. Tiba-tiba ada yang datang nyariin papaku untuk kuburannya. Aku tiduran di ranjang sini, sampein seluruh beritanya dulu ke ustadz kulah, ke teman-teman kulah, kayak itu kan, ke WhatsApp. Jam setengah 7 lah, jam setengah 7 itu masuk langsung pulang, langsung tiba-tiba ngomong sama aku, Dek, gimana? rumah sakit, Sana udah meninggal kok. Nah tiba-tiba langsung nangis. Oke guys, ini sebenarnya Mas Iqbal tuh udah tahu, cuman bercanda aja sama aku. Udah langsung meluk aku, siap nangis. Ya itulah, sambil meluk aku di sini. Paginya langsung nyiapin di depan masjid Jalan Suka. Wakil bupati pun dari saudara kami ngucapin duka cita. Habis itu jam 10 ambulans dan simbahku mau dibawa pulang tapi nggak diturunin itu mayatnya. Habis itu mau disolatin di dalam ambulan kayak gitu. Nah tapi itu aku nggak ikut, aku sholatinnya bareng masku di kuburannya langsung. Oke, aku kasih cuplikan ya nih di kuburannya waktu ngubur. Nah udah. Di sini sebenarnya aku nggak mau nampilin cuplikannya itu, tapi karena untuk bukti kan ya. Itu simbahku waktu itu juga waktu meninggalnya diperkirakan kalau itu COVID, padahal tadian dicek waktu sebelum meninggal itu dicek nggak COVID, negatif. Itu meninggal itu dicek katanya ada kotorannya di paru-paru, itu katanya COVID. Ya udah, habis itu yang penting udah dimandiin juga, papaku juga minta dimandiin. Aku mau ngasih tahu kalau kalian makan nasi padang lah yang pakai tangan kan kotor. Nah biasanya tuh aku lihat dan aku pernah ngelakuin juga kayak gini. Nah sebenarnya boleh-boleh aja, tapi gelas kan bisa dicuci dan gelas tuh kotor kan. Kalau sunah tuh nggak bisa dikotorin, jadi mending pakai tangan aja, kayak tangan kayak gini nih, bukan kayak gini, apalagi bukan kayak gini. Apa kayak ini, gelasnya yang kotor daripada sunahnya kayak itu. Karena aku kabur gara-gara itu. Nah, aku minta maaf banget sama Ustadz yang tadinya kayaknya percaya banget sama aku, tapi aku mengecewakan. Itu benar-benar niatnya untuk bantu orang tua, bantu Simbah juga, tapi ya kalau aku pulang nggak pulang tetap pulang sih, soalnya Simbahku kan nggak ada, jadinya ya walaupun bisa dibilang kenapa nggak izin kayak itu kan. Nah sebenarnya aku tuh nggak izin gara-gara apa ya, udah aku kan juga punya kelainan kan, kalau saya tuh aku tuh indigonya tuh dalam pikiran kayak itu loh. Jadi bisa dibilang kayak kalau aku punya keinginan tuh benar-benar harus tak kejar. Di situ aku benar-benar kalau aku udah niat kabur udah benar-benar nggak bisa. Yang itu aku salah besar banget karena aku nggak izin. Ini part satunya, aku lanjut di part 2 ya. Tetap subscribe, like, comment, dan share. Di sini aku terakhir upload Rubik ya, tentang Rubik. Oke guys, makasih yang udah lihat. Aku lanjut part 2-nya. Jangan lupa dilihat part 2-nya juga. Oke guys. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, aku kan berapa kali ini.